ingin mengobservasikan tentang buku tulis. Perkenalkan, nama saya Francis Putra Bangsusuno. Perkenalkan, nama saya Nadia Tuzana. Perkenalkan, nama saya Yogi Radita Putra. Kumpulan kertas atau bahan lainnya yang dijilid menjadi satu. Satunya berisi tulisan, gambar, atau tempelan. Zaman dulu buku tulis digunakan sebagai alat untuk mencatat berbagai macam kejadian, peristiwa, atau naskah-naskah penting dan informasi berharga lainnya. Buku tulis juga ada berbagai macam tingkat ketebalannya, mulai dari yang ketebalannya sedang hingga tebal. Pada buku terdapat tabel kotak dan garis-garis. Tabel kotak biasanya untuk nomor dan tabel garis-garis untuk menulis catatan. Di bagian garis, lembaran buku tulis juga ada berwarna putih dan juga berwarna-warni. Tetapi lembaran buku tulis lebih dominan berwarna putih. Ada berbagai macam jenis, contohnya buku ukuran A5 dan buku ukuran besar. Berikut manfaat buku tulis yang jarang orang sadari. 1. Sebagai media catatan penting yang mudah dan simpel untuk dibawa di kantong kita, karena buku memiliki banyak jenis ukurannya. 2. Buku juga sebagai sarana menulis catatan paling banyak dalam hal tempat dan ukuran yang tanpa batas. Hanya ada batasan halaman yang tersedia. 3. Dokumentasi dalam sebuah buku. 4. Harga yang terjangkau dibandingkan alat-alat dokumentasi digital lainnya. Buku membantu kita menguatkan motorik tubuh semakin baik. Menulis sebuah catatan pada kertas memiliki kerja motorik yang bisa meningkatkan kerja otak yang lebih baik. Buku tulis memiliki kelebihan yang luar biasa bagi kita, dan salah satu penyebab manusia semakin berkembang hingga ada alat pencetak digital itu berasal dari basic sebuah buku. Harga buku. 1. Harga buku relatif murah. 2. Dapat disesuaikan dengan kemampuan daya beli. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 akan menampilkan hasil kerja kelompok kami, yaitu laporan hasil observasi burung merpati. Nama saya Rumaisa Aziza Yasmin. Nama saya Zahra Insani. Nama saya Tigo Alfian. Selamat menyaksikan. Burung merpati merupakan burung yang termasuk dalam famili Columbiformes yang mencakup sekitar 300 spesies burung kerabat bekicau. Famili ini terdapat di seluruh dunia, tetapi varietas terdapat di Indomalaya dan ekozona Australasia. Merpati adalah burung peradaban gempal dengan leher pendek, paruh ramping, dengan cere berair. Asal burung merpati adalah Eropa, Afrika Utara, dan Arab. Asal burung merpati adalah Afrika, Eropa, dan Asia. Asal burung merpati adalah Eropa, Asia, dan Afrika Utara. Spesies yang umumnya dikenal sebagai merpati adalah merpati karang liar. Bagian-bagian burung merpati. 1. Paruh. Paruh berfungsi untuk mengambil makanan. 2. Sayap. Sayap berfungsi untuk terbang atau bergerak. 3. Ekor berfungsi untuk menjaga keseimbangan burung saat terbang. Cakar berfungsi untuk mencengkeram mangsa atau makanan dan untuk bertengger di pohon. 5. Mata. Mata berfungsi untuk melihat benda di sekitarnya. 6. Bulu. Bulu berfungsi untuk melindungi burung dari hawa dingin dan hujan. Selanjutnya, jenis-jenis burung merpati antara lain 1. Merpati karang. Merpati karang atau merpati batu adalah anggota dari familia burung Columbidae. Nama ilmiahnya adalah Columba livia domestica. Spesies ini adalah merpati domestik, dan merpati domestik yang bebas dianggap sebagai merpati liar. Merpati ini dapat bertahan hidup selama 6 tahun di alam bebas. Jenis-jenis burung merpati karang adalah rock pigeon, Columba livia, dan lain-lain. 2. Merpati kayu. Merpati kayu adalah spesies besar dalam keluarga merpati.
yang memiliki nama ilmiahnya yaitu Columba palumbus. Merpati ini memiliki berat sekitar 490 gram. Merpati kayu berwarna coklat dan putih. Merpati Carolina adalah anggota famili Columbidae. Burung ini juga disebut sebagai perkutut Carolina. Burung ini memiliki nama ilmiah, Zenaida marcoura. Mereka adalah burung yang paling banyak dan tersebar luas dari semua burung di Amerika Utara. 4. Merpati murung. Merpati murung memiliki nama Silorhoa. Sama seperti merpati lainnya, burung ini termasuk ke dalam spesies famili Columbidae. Burung ini endemik di Pulau Sulawesi. Diketahui hanya hidup di hutan primer dari ketinggian 950 meter hingga 2.300 meter dari permukaan laut. Untuk kami kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, Kami dari kelompok 6. ingin mengobservasi tentang helm. Perkenalkan, nama saya Bilkis Rikandi Subhan. Perkenalkan, nama saya Willy Daniel Sandiago Siombing. Helm berasal dari bahasa Belanda yang artinya adalah bentuk perlindungan tubuh yang dikenakan di kepala dan biasanya dibuat dari metal atau bahan keras lainnya seperti Kevlar, serat mesin, atau plastik. Helm biasanya digunakan sebagai pelindungan kepala untuk berbagai aktivitas pertempuran atau militer atau aktivitas sipil seperti olahraga, pertambangan, atau berkendara. Helm dapat memberi perlindungan tambahan pada sebagian dari kepala dari benda jatuh atau berkecepatan tinggi. Pada kesempatan kali ini, helm yang akan saya bahas adalah helm motor. Helm motor adalah helm yang digunakan untuk melindungi kepala bila terjadi kecelakaan lalu lintas pada para pengguna sepeda motor. Pertama kali dicetuskan untuk mewajibkan menggunakan helm di Indonesia adalah oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia Hugeng. Yang pertama adalah lapisan luar yang keras. Didesain untuk dapat pecah jika mengalami benturan untuk mengurangi dampak tekanan sebelum sampai ke kepala. Lapisan ini biasanya terbuat dari bahan polikarbonat. Yang kedua adalah lapisan dalam yang tebal. Biasanya dibuat dari bahan styrofoam. Lapisan tebal ini memberikan bantalan yang berfungsi menahan goncangan sewaktu helm terbentur benda keras sementara kepala masih bergerak. Yang ketiga adalah lapisan dalam yang lunak, merupakan bagian dalam yang terdiri dari bahan lunak dan kain untuk menempatkan kepala secara pas dan tepat pada rongga helm. Pengikat. Bagian penting lainnya dalam helm ada tali pengikat helm. Helm tidak akan berfungsi dengan baik kalau tidak dilengkapi atau tidak mengikatkan tali pengikatnya. Selain pengertian dan struktur helm, ada pula fungsi helm. Yang pertama adalah melindungi kepala saat terjadi kecelakaan. Yang kedua adalah melindungi wajah dari kotoran. Yang ketiga adalah melindungi kepala dari panasnya terik matahari. Yang keempat adalah melindungi kepala dari basahnya air hujan. Teman-teman, cukup sekian informasi yang kami sampaikan mengenai helm. Kami harap kalian semua bisa lebih memahami arti penting dari helm. Jangan lupa menggunakan helm saat berkendara. Menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 ingin mengobservasi kertas.
Kertas adalah bahan yang tipis dan rata yang berasal dari pulp. Adanya kertas merupakan revolusi baru dalam tulis-menulis yang menyumbangkan arti besar dalam peradaban dunia. Jenis kertas beraneka ragam. Di antaranya adalah kertas HPS. Jenis kertas ini sedikit kasar, umumnya digunakan untuk mencetak. Kertas kalkir hampir sama dengan kertas HPS. Kertas ini biasanya digunakan untuk media sablon, namun tidak putih alias lebih gelap dan terlihat transparan seperti kertas yang terkena tumpahan minyak. Kertas duplex mempunyai sisi yang depan berwarna putih dan yang belakang berwarna abu-abu dan biasanya digunakan untuk pembuatan box. Kertas juga mempunyai manfaat seperti menulis, mencetak, melukis, mempermudah seseorang dalam bekerja, dan yang paling penting adalah untuk proses belajar kita. Sekian hasil observasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Rendang atau rendang adalah masakan daging dengan bumbu rempah-rempah yang berasal dari Minangkabau. Masakan ini dihasilkan dari proses memasak yang dipanaskan berulang-ulang, menggunakan santan sampai kuahnya kering sama sekali. Proses memasaknya memakan waktu berjam-jam hingga sekitar 4 jam, hingga yang tinggal hanyalah potongan daging berwarna hitam pekat. Dalam suhu ruangan, rendang dapat bertahan hingga berminggu-minggu. Rendang yang dimasak dalam waktu yang lebih singkat dan santannya belum mengering disebut kalio, berwarna coklat terang keemasan. Rendang dapat dijumpai di rumah makan Padang di seluruh dunia. Masakan ini populer di Indonesia dan negara-negara Asia Tenggara lainnya seperti Malaysia, Singapura, Brunei, Filipina, dan Thailand. Di daerah asalnya Minangkabau, rendang disajikan di berbagai upacara adat dan perhelatan istimewa. Meskipun rendang merupakan masakan tradisional Minangkabau, teknik memasak serta pilihan dan penggunaan bumbu rendang berbeda-beda menurut daerah. Rendang adalah salah satu hidangan hantaran dalam upacara adat Minang. Rendang memiliki posisi terhormat dalam budaya masyarakat Minangkabau. Rendang memiliki prioritas tersendiri bagi masyarakat Minang Sumatera Barat, yaitu musyawarah dan mufakat yang berangkat dari 4 bahan pokok yang menggambarkan ketuhanan masyarakat Minang secara simbolik. Daging adalah melambangkan nyimak-nyimak para pemimpin suku adat Karambia. Dalam tradisi Minangkabau, rendang adalah hidangan yang wajib disajikan dalam setiap hari perayaan adat seperti berbagai upacara adat Minangkabau, kenduri atau penyambutan tamu kehormatan. Dalam tradisi Melayu, baik di Riau, Jambi, Bengkulu, Palembang, Lampung, Medan, atau Semenanjung Malaya, rendang menjadi hidangan istimewa yang dihidangkan dalam kenduri hitam ulang tahun, pemikiran berjanji, atau pelamatan agama seperti Idul Fitri dan Idul Kurban. Rendang biasanya disajikan bersama daun singkong, telur dadar, dan kuah gulai dalam sajian nasi ramas Padang. Dalam memasak daging berbumbu kuah santan, jika ditinjau dari kandungan cairan santan, sebenarnya terdapat 3 tingkat tahapan, mulai dari yang terbasah, berkuah, hingga terkering, gulai, kalio, rendang. Dari pengertian ini, rendang sejati adalah rendang yang paling rendah kandungan cairannya. Akan tetapi, secara umum dikenal ada 2 jenis rendang kering dan rendang basah. Yang pertama, rendang kering. Rendang kering adalah rendang sejati dalam tradisi memasak Minang. Rendang ini dimasak dalam waktu berjam-jam lamanya, hingga santan mengering dan bumbu terserap sempurna. Rendang kering dihidangkan untuk perhelatan istimewa, seperti upacara adat, kenduri, atau menyambut tamu kehormatan. Rendang kering biasanya warna lebih gelap, agak kecoklatan. Jika dimasak dengan tepat, rendang kering dapat bertahan sampai 4 minggu. Jika dibukukan hingga 6 bulan.
Beberapa kalangan berpendapat bahwa cita rasa rendang asli Minang adalah yang paling lezat dan tiada duanya, jauh berbeda dengan rendang di sejumlah kawasan Melayu. Nah, yang kedua ada rendang kalio. Rendang kalio atau bisa disebut rendang basah adalah rendang ini masak dalam waktu singkat. Santannya belum begitu mengering dan dalam suhu ruangan hanya dapat bertahan hingga kurang lebih 1 minggu. Rendang basah berwarna coklat, warna kemasan dan lebih pucat. Rendang biasanya bervariasi. Pertama rendang daging. Rendang daging itu biasanya terdapat rendang daging sapi, kerbau, kambing atau domba. Selanjutnya ada rendang ayam, rendang terbuat dari daging ayam. Rendang bebek atau rendang ipiak, rendang terbuat dari daging bebek. Rendang sapi, rendang yang terbuat dari hati sapi. Rendang telur atau rendang talua, rendang yang terbuat dari telur ayam dengan bentuk yang lebih menyerupai keripik, khas payung kubuh. Rendang paru, rendang yang terbuat dari paru-paru sapi, khas payung kubuh juga. Ada juga rendang ikan tongkol, rendang terbuat dari ikan tongkol. Rendang suwir atau rendang runtiah, rendang khas payung kubuh yang dibuat dari daging ayam atau sapi yang serat dagingnya disuir-suir atau diurai kecil-kecil. Rendang suwir mirip abon. Akan perbedaannya adalah serat dagingnya lebih besar dan bumbu rendang keringnya yang khas. Rendang kerang atau rendang lokan merupakan varian rendang yang terbuat dari kerang, khas dari daerah pesisir seperti pesisir selatan, Pariaman. Nah, yang terakhir itu ada rendang pensi, rendang khas Danau Maninjau, Kabupaten Agam yang terbuat dari pensi. Pensi itu adalah kerang air tawar yang berukuran kecil. Yang terakhir juga ada nih, rendang belut, rendang khas Kabupaten Tanah Datar yang diolah dengan bermacam-macam daun sehingga menghasilkan rasa asam dan pedas. Nah, yang terakhir, mengapa kita mengambil tema rendang? Karena rendang merupakan makanan yang mudah dijumpai dan mudah ditemukan dan untuk mengangkat kebudayaan Indonesia. Nah, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alvida Yurnita. Perkenalkan, nama saya Bintang Sapunarinda. Perkenalkan, nama saya Donita Saputra. Kami dari kelompok 5 kelas 10 IPS 2. Objek yang akan kami amati adalah minuman susu UHT. Hampir semua susu kemasan diberi tulisan UHT atau dikenal dengan susu UHT. Susu adalah cairan berwarna putih yang keluar dari kelenjar mamae pada binatang mamalia betina. UHT merupakan singkatan dari Ultra High Temperature Processing, proses atau tahapan yang banyak digunakan oleh para produsen susu untuk menghilangkan kuman dari susu yang berpotensi tidak steril yang mengandung kuman dari tubuh sapi. Yang dimaksud dengan susu UHT adalah susu yang telah mengalami proses UHT atau Ultra High Temperature Processing. Cara kerja UHT hanya butuh waktu 3 detik dengan suhu 135 derajat Celcius. Walau terasa singkat, proses ini bertujuan untuk menghilangkan bakteria dan mikroorganisme dengan menjaga vitamin dan protein yang ada agar tidak hilang atau rusak. Awalnya, proses ini dikenalkan oleh ilmuwan Louis Pasteur untuk mensterilkan wine dan bir pada tahun 1864. Proses ini semakin disempurnakan dan akhirnya proses UHT pun dikenal luas. Ada banyak pro dan kontra terkait proses UHT ini, seperti panas dari UHT yang terlalu tinggi bisa merusak komponen-komponen protein serta enzim dalam susu. Namun, hingga kini belum ada kepastian tentang hal ini dan susu UHT masih diperdagangkan dengan bebas dan dikonsumsi secara bebas.
Minuman susu UHT yang akan kami observasikan bermerek Freezing Flag. Perusahaan ini didirikan di Indonesia pada tahun 1922. Pendirian ini didasari dengan bergabungnya petani di pabrik-pabrik susu koperasi lokal di seluruh Belanda pada 1871. Objek yang kami observasikan berbentuk kotak dengan sedotan di belakangnya. Namun produk Freezing Flag tidak hanya berbentuk kotak, ada juga dikemas dalam bentuk saset dan kaleng. Rasanya pun beraneka ragam, ada rasa full cream, ada rasa kacang hijau, dan lain-lain. Kemasan pada umumnya memiliki warna biru dan putih, disertai dengan warna yang membedakan setiap rasa pada bagian atas kemasan. Pada kemasan dicantumkan dengan komposisi, informasi nilai gizi, sejarah singkat Freezing Flag, rasa, serta logo Freezing Flag yang menjadi ciri khas produk ini. Selain itu, banyak pula manfaat minuman susu UHT. Di samping pro dan kontra yang ada di antaranya adalah mendukung pertumbuhan tulang, sumber energi, sumber protein, membantu kekebalan tubuh, dan lain-lain. Selain itu, kemasannya yang efektif, mudah dibawa kemana saja. Demikian observasi dapat kelompok kami sampaikan. Dengan observasi ini, semakin banyak pengetahuan kita tentang minuman susu UHT. Kami harap video observasi ini dapat diserap dengan baik oleh kalian semua. Tak lupa kekurangan dari kelompok kami mohon untuk dimaafkan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14, saya Rafael Andrea Saputra. Saya Siti Nabila. Saya Peregi Saputra. Kami akan mengobservasi seputar tentang cabai. Alasan, karena cabai memiliki banyak manfaat dan memiliki keunikan tersendiri dalam rasa. Tujuannya untuk lebih mengetahui manfaat dan vitamin dalam buah cabai. Manfaatnya meningkatkan imunitas, menurunkan berat badan, mengetahui diabetes, melancarkan pernafasan. Jenis-jenis cabai rawit, cabai hijau, cabai merah. Sejarahnya cabai berasal dari Peru. Ada yang menyebutkan bahwa negara Meksiko kuno sudah menggemari cabai semenjak tahun 7000, jauh sebelum Columbus menemukan benua Amerika. Pengertiannya, cabai adalah buah dan tumbuhan anggota genus Capsium. Buahnya dapat digolongkan sebagai sayuran maupun bumbu, tergantung bagaimana memakainya. Ciri-ciri cabai ada cabai merah yang warnanya merah, ada cabai hijau yang berwarna hijau. Kalau bila matang jadi berwarna merah. Kalau ini cabai rawit. Ini. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan menyampaikan hasil dari observasi dari benda yang berupa pulpen. Sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Nama saya Zaidan Zefalan Nakila. Nama saya Nazma Firjani Setiadi. Nama saya Siti Afifatul Zahra. Oh iya, by the way, tujuan kita mengobservasi pulpen adalah karena pulpen merupakan salah satu alat tulis yang mulai ditemukan dan belum banyak orang yang tahu mengenai sejarah pulpen. Pulpen adalah alat tulis berupa mata pena berujung tajam yang dilengkapi pegangan berisi kantong tinta yang bisa diisi kembali. Bagian-bagian dari pulpen itu sendiri ialah berupa tinta dan juga kantong berbentuk tabung. Dahulu, alat ini bukan bernama pulpen, akan tetapi pena. Namun, seiring berjalannya waktu, alat ini pun disebut pulpen. Pulpen pertama kali ditemukan pada abad ke-10 Masehi oleh Khalifah Ma'ad al-Mu'iz. Awalnya, ia ingin membuat pena yang tidak mengotori baju dan tangannya.
Lalu, ia membuat pena yang dilengkapi dengan penyimpanan tinta. Pena itu sendiri dipakai dengan cara mengalirkan tinta dari badan pena menuju mata pena. Jenis-jenis dari pulpen itu sendiri ialah: pertama, ballpoint, yang kedua, fountain pen, yang ketiga, rollerball, yang keempat, Parker. Manfaat dari pulpen itu sendiri ialah untuk menulis dan juga mencatat hal-hal yang penting. Adapun kelebihannya adalah bisa diisi ulang, mudah dibawa, murah, dan simple. Adapun kekurangannya adalah kadang bekas coretannya susah dihilangkan, mudah hancur, dan cepat habis. Dan dari kami, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mengobservasi tentang kipas angin dan sejarah lebih dalamnya. Nah, perkenalkan, nama saya Ahmad Turfauji dari kelas 10 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Agnes Nadia Cayani dari 10 IPS 4. Perkenalkan, nama saya Raffi Sulistiawan dari 10 IPS 4. Nah, ayo teman-teman kita lihat video di samping ini. Kipas angin adalah barang elektronik atau barang yang terbuat dari rajutan kayu yang berfungsi untuk menghasilkan angin. Di Indonesia dan di beberapa negara sudah menggunakan AC, namun eksistensi kipas angin tetap eksis sepanjang masa. Kita bahas tentang sejarah kipas angin. Kipas angin telah ditemukan beberapa ribu tahun silam sebelum Masehi. Kipas angin zaman dulu telah digunakan oleh beberapa negara di dunia, di antaranya ada Meksiko, ada Yunani, ada Korea, ada Eropa, dan ada Mesir. Kipas angin secara umum dibedakan menjadi beberapa macam. Yang pertama, ada kipas angin tangan. Yang kedua, ada kipas angin bertenaga listrik. Dan yang ketiga, ada kipas angin yang bertenaga baterai. Nah, jadi yang ini kipas angin tangan. Yang ini salah satu contoh dari kipas angin baterai. Ini juga merupakan lambang kekuatan raja. Nah, ada 2 buah kipas angin juga yang ditemukan di makam raja. Yaitu, angin semakin bervariasi baik dari segi ukuran, penempatan posisi, serta fungsi. Bagian utama kipas angin antara lain, yang pertama motor penggerak, yang kedua bagian kipas, yang ketiga rumah kipas, yang keempat rumah motor, yang kelima stand atau dudukan kipas lengkap dengan pengatur kecepatan. Dan perputaran baling-baling kipas angin dibagi 2, yaitu sentrifugal atau angin mengalir searah dengan poros kipas, dan aksial yang yaitu angin mengalir secara paralel dengan poros kipas. Kipas angin dapat dikontrol kecepatan hembusan dengan 3 cara, yaitu menggunakan pemutar tali, tali penarik, serta remote control. Ciri-ciri dari kipas angin. Yang pertama, energi dari listrik. Yang kedua, berguna untuk penyejuk. Yang ketiga, bergerak memutar. Yang keempat, memiliki baling-baling semacam kipas angin, yaitu kipas angin meja, kipas angin duduk, kipas angin berdiri, kipas angin dinding, kipas angin langit-langit, kipas angin multifungsi, kipas angin mini portable, kipas angin air cooler, kipas angin tangan, kipas angin antik. Motor penggerak atau dinamo yang ada di kipas angin berfungsi untuk memutarkan baling-baling di kipas angin tersebut. Ada bagian kipas. Kipas yang berbentuk baling-baling adalah bagian yang berputar dan satu porosnya menggunakan bagian motor. Terus bagian kipas dilindungi oleh rumah kipas berbentuk kisi-kisi atau teralis. Dudukan kipas. Alat ini untuk menempatkan kipas dan rotor penggeraknya. Dilengkapi
dilengkapi dengan alat atau tombol pengatur kecepatan serta tombol on-off motor. Untuk teman-teman, sekarang kalian lebih tahu kan tentang kipas angin itu apa? Nah, kalian juga jadi banyak tahu kan sejarah-sejarah yang ada di kipas angin itu apa aja? Jadi kipas angin itu macamnya bukan itu aja. Nah, ya udah, berarti kalian tentang kipas angin itu udah mengerti kan? Yuk kita lebih banyak kenal sama kipas angin. Ya sudah, sekian dari kelompok kami, kelompok 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.